Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para buya, para ustaz, para mubaligh, para dai yang hadir bersama kita, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid At-Taubah dengan seluruh jajarannya, dan sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, remaja, adik-adik dan anak-anak hadirinul hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Hingga limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam kegiatan pengajian. Mudah-mudahan majlis ini dirahmati, diridhai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita berjuang, berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya dihubungi oleh Pak Azhar Amir. Beliau ini salah seorang tokoh terpenting kami di Pengadilan Agama Bangko, Kasubag Umum ya. Kata beliau, pengurus Masjid At-Taubah minta untuk mengisi pengajian ba'da maghrib hari Rabu. Dan alhamdulillah saya dilapangkan oleh Allah waktu sehingga bisa hadir, walaupun tadi mohon maaf tidak bisa salat berjamaah maghrib bersama bapak dan ibu. Kita punya waktu lebih kurang setengah jam Bapak Ibu. Seperti disampaikan Pak RT tadi ya, jam 10 menit sebelum Isya, berarti jam 7:20 ya, sudah selesai insyaallah pengajian kita. Maka kita akan coba manfaatkan waktu yang ada ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, untuk membahas sebuah tema, yaitu tentang kewajiban nahi mungkar. Tema kita tentang kewajiban nahi mungkar. Di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali bicara tentang kewajiban untuk mencegah kemungkaran. Ya, salah satu perintah syariat, perintah Allah yang berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai redaksi adalah kewajiban orang-orang beriman untuk berusaha sekuat kemampuannya mencegah kemungkaran terjadi di muka bumi.
Di antaranya firman Allah surah Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kamu wahai orang-orang beriman, kata Allah, harus menjadi ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman itu harus menjadi umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Di ayat 110, ya, hanya bergeser 6 ayat dari ayat 104 tadi, Allah ulang lagi syariat ini, penegasan syariat ini dengan redaksi yang berbeda. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, maksud ayat itu, khitab ayat itu adalah Rasulullah dan para sahabat beliau dan siapapun yang mau mengikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat terbaik, kata Allah. Kenapa disebut umat terbaik? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Kamu adalah umat terbaik yang dihadirkan di muka bumi karena kamu senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan karena kamu mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan karena kamu beriman kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah, ketika Allah menggambarkan tentang fenomena Bani Israel, Allah tegaskan, lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Kata Allah, lu'ina alladhina kafaru, dilaknat oleh Allah orang-orang kafir dari Bani Israel itu melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa. Kenapa mereka dilaknat? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di tengah mereka. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran itu. Mereka biarkan saja kemungkaran terjadi, maksiat terjadi, dosa diperbuat, kezaliman dilakukan. Mereka biarkan. Maka mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh manusia. Sangat banyak, ya Bapak Ibu, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang sangat masyhur yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang imam madhab Syafi'i yang paling masyhur. Dalam kitab itu beliau mengumpulkan ada sangat banyak ayat dan hadis tentang bab amar ma'ruf nahi munkar. Babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Nanti Bapak Ibu silahkan buka kitab Riyadhus Shalihin bab amar ma'ruf nahi munkar. Ada banyak sekali ayat dan banyak sekali hadis yang bicara tentang kewajiban nahi munkar, mencegah kemungkaran. Kita baca salah satu hadisnya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasul? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun di antara kamu yang melihat kemungkaran terjadi, maka dia harus merubah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya. Para ulama ahli fikih membahas, ulama ahli hadis sekaligus ahli fikih membahas apa makna biyadi dalam hadis ini. Apakah betul-betul dengan tangan atau apakah ada makna kiasan? Maka nanti Bapak Ibu pendalamannya silahkan baca kitab Fiqhud Da'wah misalnya yang ditulis oleh Syekh Mustafa Masyhur, atau kitab Ad-Da'wah ila Allah yang ditulis oleh Syekh Taufik Yusuf Al-Wa'i, atau kitab Ad-Da'wah Qawaid wa Usul yang ditulis oleh Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz, ya, dan banyak kitab-kitab dakwah yang lain. Kesimpulannya, ya Bapak Ibu, kesimpulan yang disampaikan para ulama dengan membahas berbagai ayat dan hadis ketika mencoba menguraikan makna ini, mencegah kemungkaran itu pertama sekali
ketika memang dia betul-betul terjadi di depan mata kita. Ada orang melakukan perzinaan, ada orang menjual minuman keras, ada orang mungkin mau melakukan pembunuhan, ada orang mungkin mau menzolimi tetangga, teman, sahabat dan sebagainya di depan mata kita, dan tangan kita ini mampu menghentikannya, maka pada saat itu juga seharusnya kita gunakan tangan kita secara fisik ini untuk menghentikan kemungkaran itu. Nah, tentu saja, ini Bapak Ibu jangan salah juga ya, ada kalkulasi, tentu saja ada perhitungan, tentu saja ada perencanaan, tentu saja ada pemetaan dan lain sebagainya yang harus dilakukan sebelum mencegah kemungkaran itu. Tapi ada kalanya setelah kita melakukan segala kalkulasi, segala perhitungan, segala perencanaan, segala analisa, dan kita meyakini bahwa pada saat itu memang harus dengan tangan fisik ini kita bergerak, maka itulah makna dari hadis Rasul, falyughayyirhu biyadihi. Maka dia harus mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa biyadihi dalam hadis itu maksudnya adalah bisultatihi am biwilayatihi am biquwwatihi am bitaqatihi, dengan kekuasaan, dengan kewenangan, dengan jabatan, dengan kapasitas yang ia miliki. Nah, maka karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau ada suatu kemungkaran terjadi di suatu daerah, di suatu tempat, sementara ada orang yang berkuasa di sana tidak menghentikan kemungkaran itu, maka orang itu termasuk orang yang paling bertanggung jawab kepada Allah ketika dia membiarkan kemungkaran terjadi. Dia tahu ada orang mungkin transaksi minuman keras, mungkin ada tempat prostitusi, mungkin ada tempat perzinaan, mungkin orang melakukan pergaulan bebas di suatu tempat, di satu titik, di satu lokasi dan sebagainya. Dia tahu dan dia berkuasa. Dia sebenarnya memiliki kekuasaan untuk menghentikan itu, tapi dia biarkan saja, maka dia bertanggung jawab kepada Allah atas kelalaian dan keabaiannya terhadap maksiat yang terjadi itu. Itulah kenapa bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kenapa di dalam Islam kita diajarkan untuk menjadi orang yang mestinya bercita-cita menjadi orang yang paling berpengaruh, memiliki kewenangan dan kekuasaan yang semaksimal mungkin dan seluas mungkin. Itu yang Allah ajarkan kepada kita dalam doa yang mungkin setiap hari kita baca. Dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah mengajarkan sebuah doa ibadur rahman. Apa itu? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita, Bapak Ibu semua insyaallah baca doa itu setiap hari. Kita minta kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada kami pasangan hidup, istri atau suami dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin orang-orang muttaqin. Nah, maka hati-hati kalau ada orang yang bicara, tidak usah itu tentang kepemimpinan, itu tentang kekuasaan politik macam-macam, itu bukan urusan kita dan sebagainya. Hati-hati. Islam mengajarkan dengan sangat serius bahwa, dan bahkan justru menjadi lafaz doa kita kepada Allah, kita minta kepada Allah, ij'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan kami pemimpin orang-orang muttaqin. Bahkan bukan pemimpin orang sembarangan. Yang kita minta kepada Allah itu, kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah lil muttaqina imama, the leader for the best, pemimpin untuk orang-orang terbaik. Nah, itulah kenapa para ulama kita kemudian menyeru umat ini untuk melek politik. Kenapa? Karena kekuasaan yang paling efektif untuk menghentikan kemungkaran itu adalah ketika orang-orang soleh menjadi penguasa. Kekuatan yang paling efektif menghentikan kemungkaran adalah ketika yang menjadi penguasa di tempat itu adalah orang yang soleh, orang yang adil, orang yang amanah, orang yang takut kepada Allah. Nah, maka
Ini harus menjadi perhatian serius kita Bapak Ibu, karena tidak sedikit orang bekerja keras terus untuk membuat kita jauh dari pembicaraan seperti ini. Ada banyak orang, bukan hanya sekelompok orang, ada sangat banyak orang yang secara sistematik terus berusaha membuat umat ini jangan sampai dekat-dekat dengan urusan politik, supaya biar mereka saja yang mengurusi hal yang seperti ini. Karena mereka tahu betul bahwa kalau orang-orang soleh menjadi penguasa, orang-orang soleh masuk ke ranah politik dan bahkan menguasai kekuasaan itu, eksekutif khususnya, legislatif dan yudikatif pula, maka pastilah orang-orang soleh itu akan menggunakan kekuasaan yang ada di pundak mereka untuk apa? Menegakkan hukum Allah, mencegah kemungkaran dan menebarkan kebaikan. Karena bagi orang-orang beriman, kekuasaan itu adalah digunakan semaksimal mungkin untuk menyeru manusia ke jalan Allah. Nah, lalu kemudian Rasul katakan, fa illam yastati' fa bilisani. Tapi kalau tidak sanggup mencegah kemungkaran itu dengan tangan, mungkin karena takut, mungkin karena segan, mungkin karena sungkan, mungkin karena macam-macam, maka Rasul katakan fa bilisani, maka minimal dengan, maka di bawah itu dengan lisan, dengan ngomong, menyampaikan saran, menyampaikan nasihat, menyampaikan masukan, menemui siap fulan, menemui pejabat ini, menemui tokoh itu, menemui ini sebagainya untuk menyampaikan, Pak, ini di daerah kita kemungkaran sudah semakin merajalela. Pak, wahai penguasa, Bapak pejabat, lihat nih di kampung kami, di daerah kami kemaksiatan semakin merajalela. Kami tidak memiliki kekuasaan untuk menghentikannya. Bapak yang Allah titipkan kekuasaan untuk itu, Pak, tolong hentikan ini. Misalnya begitu ya. Kalau tidak sanggup dengan kekuatan tadi, karena tidak punya kekuatan itu, atau kalaupun punya mungkin berbagai hitungan, kalkulasi sebagainya, maka ada level di bawahnya. Fabilisani, dengan lisan, ngomong, sampaikan saran, sampaikan masukan, sampaikan protes, sampaikan kritik, tentu dengan cara yang terbaik. Tentu dengan bahasa yang terbaik. Karena Allah tegaskan dalam surah An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana, ya, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lemah lembut, dengan bahasa yang terpilih, dengan diksi yang terbaik, kosakata yang paling tepat, menyentuh dan sebagainya. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, tapi kalau ini pun juga tidak bisa, wajadilhum billati ahsan. Nah, silahkan gunakan senjata pamungkas, jidal, berdebat. Tetapi kalau terpaksa senjata debat ini harus dipakai, tapi kata Allah, billati hiya ahsan, tetap dengan harus menggunakan cara yang terbaik. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu, makna bil lisan ini juga termasuk bil asabi', dengan jari jemari kita ini. Jari jemari yang bisa share berita, share di grup WA. Ya, kemarin saya dengan Pak Andi hari Sabtu subuh ya, Pak Andi ketemu di Masjid Al-Muhajirin. Jadi kami di Masjid Al-Muhajirin setiap Sabtu subuh ada kajian kitab Riyadhus Shalihin Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau tidak ada kegiatan di At-Taubah, kami berharap bahwa Bapak Ibu juga ada yang bisa berkenan hadir ya, setiap Sabtu subuh, ba'da subuh sampai waktu syuruk, ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Sabtu kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Andi, kata beliau, bagaimana di Bangko ini hari ini kita sebenarnya bukan hanya hari ini saja, sejak kemarin-kemarin sedang sangat resah sekali dengan fenomena tempat-tempat maksiat yang merajalela. Berbagai usaha sudah dilakukan, tetapi berbagai halangan pula datang. Dan memang begitulah sunnatullahnya. Mencegah kemungkaran itu pasti akan sangat banyak tantangan dan rintangannya. Tapi kita tidak pernah boleh berhenti. Maka di antara cara untuk menghidupkan semangat keprihatinan dan kepedulian itu apa? Share berita, kirim WA, sampaikan berita ini kepada teman, mungkin share di Facebook, di Instagram, mungkin bikin konten dan lain sebagainya. Tetapi tentu harus dipastikan jangan hoax,
Jangan pula provokatif dan lain sebagainya. Pastikan dengan cara yang terbaik sekali lagi. Tetapi itu menunjukkan bahwa kita sangat prihatin dengan kemungkaran yang terjadi dan lalu ingin berusaha melakukan sesuatu. Nah, tetapi kalau level yang kedua ini pun juga tidak berhasil, Bapak Ibu, tidak sanggup, tidak bisa kita lakukan. Maka kata Rasul, fa biqalbi wa illam yastati' fa biqalbi. Tapi kalau dengan lisan pun juga tidak sanggup. Dengan menyampaikan nasihat juga tidak bisa, menyampaikan saran dan kritik juga tidak berani, malu ini itu macam-macam alasan, maka paling tidak fa biqalbi, dengan hati. Tapi Bapak Ibu, fa biqalbi, dengan hati ini Rasul ingatkan, wa dzalika adhaful iman. Tapi kalau kita melihat kemungkaran, tahu terjadi kemungkaran, kemaksiatan di depan kita, di sekeliling kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, di tempat kita, di kampung kita, di dusun kita, di negeri kita, kita tahu, tapi hanya mampu mencegah kemungkaran dengan hati, hanya sekedar benci saja, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa membicarakan sesuatu, tidak pula bisa menulis sesuatu dan sebagainya, hanya bisa dengan hati saja. Kata Rasul, wa dzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Maka sebenarnya Bapak-bapak Ibu-ibu, ini mestinya bukan pilihan kita. This is not the choice. Ini bukan pilihan kita mestinya. Karena saya yakin tidak seorang pun di antara kita mau berada dalam status iman paling lemah. Saya membayangkan kalau status iman paling lemah ini mungkin mirip-mirip orang di rumah sakit, Bapak Ibu. Dan di rumah sakit kalau statusnya paling lemah itu lagi koma, berarti sakarat, sebentar lagi mungkin akan mati. Na'udzubillah min dzalik. Maka minimal kita harusnya berada di level kedua, yang berani bicara, menyampaikan sesuatu, ya, mengungkapkan, menyampaikan saran dengan penuh kesabaran, kesungguhan, keberanian juga, tapi juga tentu tetap tidak meninggalkan sifat arif, santun, bijaksana dan sebagainya. Sambil berdoa kepada Allah terus. Berdoa sambil menyampaikan sesuatu, sambil juga berdoa, ya Allah, hentikan kemungkaran ini ya Allah. Ya Allah, tunjuki mereka itu ya Allah. Ya Allah, gerakkan hati orang-orang yang berkuasa di negeri ini agar menggunakan kekuasaan mereka untuk menghentikan kemungkaran ini ya Allah. Karena hamba tidak memiliki kekuasaan, hamba hanya bisa bicara, hamba hanya mungkin bisa sekedar ngomong dan sebagainya. Maka kita sertai ikhtiar itu dengan doa. Nah, sangat menarik sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 24, ketika Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, takutlah kamu akan terjadinya bala bencana. Fitnatan, fitnah itu maksudnya bala bencana, yang la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya akan terjadi, tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim saja, ya. Kalau terjadi kezaliman, terjadi maksiat merajalela, kalau perzinahan merajalela, orang-orang menebarkan dosa dibiarkan dan sebagainya, itu yang akan menanggung akibatnya bukan hanya para pelaku kemaksiatan itu. Kalau Allah murka, Allah turunkan bencana, Allah turunkan musibah, Allah marah, Allah biarkan penyakit merajalela dan sebagainya, yang ditimpa oleh akibat kemaksiatan itu bukan hanya yang melakukannya, tetapi orang-orang yang mungkin merasa soleh tetapi diam, tidak melakukan sesuatu, mereka pun juga sebenarnya akan merasakan akibat dari kemaksiatan dan kemungkaran yang merajalela itu. Lalu Allah katakan, wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa sungguh Allah itu sangat keras hukumannya. Kalau Allah sudah murka, Allah sudah marah pada suatu kaum karena mereka membiarkan kemungkaran terjadi, maka ketahuilah Allah syadidul iqab, Allah sangat keras murkanya, Allah sangat keras hukumannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirul hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, berapa menit lagi? 12 menit lagi.
Nah, setelah kita mengetahui, nah, jadi dari segi dalil sudah kita bacakan, Bapak Ibu. Sudah kita bacakan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran, dan itu baru beberapa. Masih ada banyak lagi dalil dalam Al-Quran yang bicara tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini. Kita bacakan pula hadis-hadis Rasul. Maka berikutnya pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Bagaimana kita sebagai orang-orang yang masih merasa bahwa ada iman di dada kita ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui ada kemungkaran terjadi di depan mata kita? Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Ta'ala, yang pasti pertama kita semua harus betul-betul merapatkan barisan. Ya, di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 4 Allah SWT firman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang rapi, seakan-akan mereka adalah bangunan yang sangat kokoh. Di sini problem kita, Bapak Ibu. Merapatkan barisan, menyamakan visi, menyamakan semangat, menyamakan kesadaran bahwa kita harus sama-sama prihatin ketika mengetahui ada kemungkaran. Di sini problemnya. Disinilah kemudian proyek-proyek kemungkaran itu biasanya bisa berjalan begitu saja karena mereka tahu persis umat ini susah untuk disatukan. Ya. Jadi jangan salah Bapak Ibu, orang-orang yang menjadi backing kemaksiatan, ya, orang-orang yang menjadi backing kemungkaran, karena kemungkaran itu salah satu faktor terpenting kenapa mereka bisa berjalan terus itu karena ada backingnya, ada sponsornya, ada yang melindunginya. Nah, orang-orang ini itu jangan salah. Mereka sangat paham betul di mana harus mendirikan suatu tempat maksiat, seperti apa modelnya. Mereka punya peta masyarakatnya seperti apa di situ. Masyarakatnya nggak peduli di sini. Di situ masyarakatnya tidak peduli. Nafsi-nafsi individual hanya memikirkan dirinya saja. Padahal sebenarnya kalaupun betul dia memikirkan dirinya, justru ketika dia memikirkan diri dan keluarganya, itulah dia harus peduli dengan lingkungan. Karena kalau kemaksiatan itu dibiarkan merajalela, anak-anaknya, cucu-cucunya, keponakannya, keluarganya nanti sedikit demi sedikit sebenarnya akan menjadi korban dari penyakit masyarakat yang hidup di tengah suatu lingkungan itu. Disinilah PR kita yang agak panjang dan berat, Bapak Ibu. Maka saya bersyukur sekali ketika malam hari ini, alhamdulillah ramai yang hadir, dan kemudian kita bisa bicarakan tema ini. Saya sangat berharap, ya, kemarin dengan Pak Andi kami diskusi, saya bilang saya insya Allah akan coba lakukan apa yang saya bisa dengan kapasitas dan kondisi saya bilang begitu. Tetapi pada saat yang sama kita terus coba komunikasi dengan sebanyak mungkin lini sosial yang bisa menjadi jejaring kita, Ibu. Karena Sayyidina Ali dulu pernah mengatakan, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil binizam. Kebenaran yang tidak diorganize, ya, tidak diorganisir. Ya, kalau kita ingin mencegah kemungkaran tapi bergerak secara sporadis, tidak teratur, tidak terencana, tidak rapi soft dan barisan kita, yaghlibuhul batil binizam, maka kebenaran itu akan dengan gampang dikalahkan oleh orang-orang yang menjadi pelaku kemungkaran tetapi mereka rapi menyusun barisannya. Maka saya berharap insya Allah mudah-mudahan Masjid At-Taubah ini menjadi salah satu basis bagi kepedulian masyarakat, ya, di Merangin ini, ya, karena kita tahu kita sedang sangat prihatin dengan situasi yang ada, dan kalau tidak segera melakukan sesuatu yang serius, maka tinggal menunggu waktu saja bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita sedikit demi sedikit
juga akan menjadi korban, bahkan boleh jadi menjadi pelaku dari kemaksiatan itu. Dan kalau Allah sudah murka ketika maksiat merajalela, maka jangan merasa bahwa kita pasti akan diselamatkan oleh Allah. Justru boleh jadi orang yang merasa paling alim di tengah-tengah umat itu yang akan paling menjadi orang pertama yang akan dimusnahkan oleh Allah, karena mereka tidak peduli. Ini satu hal yang secara teknis harus dirumuskan tentu saja Bapak Ibu. Nah, ini pembicaraan di forum ini tentu saja tidak bisa, di pengajian itu tidak akan sampai masuk ke level teknis. Nanti tentu para tokoh-tokoh masyarakat, ya, saya mendengar alhamdulillah Pak RT juga sangat concern dengan hal ini, dan juga saya yakin banyak tokoh masyarakat di sini yang prihatin, sadar, tahu, peduli, dan karena itu insya Allah akan berbuat semaksimal yang bisa kita lakukan. Karena sejauh informasi yang saya terima, memang ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak mampu dengan berbagai alasan untuk menghentikan kemaksiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Padahal seharusnya merekalah yang berdiri di garda terdepan dan sesungguhnya memiliki power paling maksimal. Tetapi karena tidak ada tekad yang kuat, maka kemudian terjadilah apa yang terjadi. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita harus merapikan soft kita. Dan insya Allah mudah-mudahan Masjid At-Taubah ini dengan radius sekian ratus meter kiri kanan, bahkan boleh jadi semakin luas nanti basisnya sebagaimana dulu Rasulullah bangunkan Masjid Nabawi sebagai pusat kebangkitan umat. Ya Bapak Ibu, Rasulullah itu adalah tokoh pergerakan paling fenomenal sepanjang sejarah peradaban manusia. Kenapa ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau pertama sekali membangun Masjid Nabawi? Karena memang kebangkitan umat itu harus dimulai dari masjid. Dan maka saya pikir tidak berlebihan insya Allah kalau kita berharap mudah-mudahan Masjid At-Taubah ini akan menjadi basis kebangkitan umat di Merangin bahkan Jambi insya Allah. Amin. Yang kedua, ya, setelah kita berjuang sekuat tenaga untuk merapatkan barisan, kita tentu juga harus kemudian membagi tugas. Ya. Di dalam teori pergerakan social movement theory, saya dulu tesis saya Bapak Ibu itu tentang teori pergerakan sosial. Ya, saya mengutip teorinya John Loveland, ya, seorang pakar pergerakan sosial, dengan menganalisa berbagai kejadian yang ada di banyak negara. Dia rumuskan bahwa terjadinya perubahan di satu masyarakat itu selain karena adanya kelompok, ya, yang mau bergerak, mau berjuang, mau jadi pelopor, itu juga diantara kuncinya adalah karena kelompok-kelompok itu dengan sangat baik membagi tugas. Ada resource management, ya, manajemen resources, untuk kemudian dengan itu kita lalu tahu siapa yang melakukan apa, dengan strategi apa, dengan pendekatan apa, dengan planning seperti apa, dan seterusnya. Semuanya sebenarnya berasal dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, Bapak Ibu, kalau kita pelajari sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah, sejak dari beliau berjuang 13 tahun di Makkah, dari kelompok minoritas tertindas menjadi kemudian pemimpin di Madinah, dan lalu terjadi akselerasi, ya, loncatan pertumbuhan jumlah pendukung kebenaran sangat luar biasa. Itu diantara kata kunci keberhasilan dakwah Rasul adalah karena beliau paling tahu menempatkan the right man on the right place, the right man on the right position, dan seterusnya. Nah, karena itulah kemudian pula dengan setelah kita rapatkan barisan, sangat penting tentu orang-orang yang concern dengan upaya untuk mencegah kemungkaran itu harus dengan sangat serius pula membagi tugas dan kemudian bergerak, ya, semaksimal yang kita bisa. Ya. Dalam surah Ali Imran ayat 103,
Allah tegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua wahai orang-orang beriman bihablillah, dengan tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Ayat ini menjadi salah satu isyarat tentang betapa orang-orang beriman harus terus memastikan bahwa resources yang dimiliki itu, sumber yang dimiliki itu harus dimanage dan diorganisir sedemikian rupa. Yang ketiga, Bapak, Ibu, hadirin yang muliakan oleh Allah SWT, yang juga harus terus dirawat dan dijaga adalah quwwatus silati billah. Quwwatus silati billah. Ketersambungan kita secara kontinu dengan Allah. Karena mengutip lagi apa yang kemarin menjadi bahan diskusi saya dengan Pak Andi, orang yang menyeru kebaikan itu relatif banyak Bapak Ibu, tapi yang concern mencegah kemungkaran, ini yang sangat sedikit, qalil, sangat sedikit, karena memang tantangannya lebih banyak. Kalau hanya sekedar ngajak A, ngajak B, ngajak ini, ngajak itu risikonya relatif sedikit. Tapi kalau sudah bergerak untuk mencegah kemungkaran, risikonya sangat besar. Dan karena itulah kemudian orang-orang yang mau menjadi pengusung bendera nahi mungkar ini menjadi sangat minimalis. Nah, maka mudah-mudahan kalau kita terus rawat ketersambungan kita dengan Allah, insya Allah mudah-mudahan energi kita untuk bergerak bisa kita rawat terus sampai akhir hayat kita. Bahkan kalau perlu kita berdoa berharap mudah-mudahan Allah pertemukan akhir hayat kita itu di puncak perjuangan. Itulah yang disebut oleh sebagian ulama dalam doa, amitna ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, gugurkan kami sebagai orang yang syahid dalam memperjuangkan kebenaran. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu insyaallah sedikit refleksi ini bisa menjadi bahan bagi kita bersama-sama untuk setelah ini merapatkan barisan dan kemudian bergerak secara konkret dan bersungguh-sungguh dengan nafas yang panjang, insya Allah mudah-mudahan sampai tidak ada lagi kemungkaran terjadi di Merangin ini, bahkan kalau bisa di Jambi, bahkan kalau bisa di Indonesia ini, bahkan kemudian sesungguhnya misi kita adalah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam shawab. Astagfirullahalazim. Demikian ya pengajian kita Bapak Ibu. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya berharap kita bisa tersambung di banyak forum yang lain. Kalau yang offline itu setiap Sabtu subuh di Masjid Muhajirin. Kalau yang online setiap Senin malam Selasa. Kami ada kajian online juga, ngaji kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh, itu online Zoom. Nah, kemudian secara di dunia maya juga saya ada channel YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada blog juga. Bapak Ibu saya undang untuk bergabung ya. Kalau channel YouTube saya Salman Tuanku Rajo sudah di-share di grup kata Pak Azhar, sudah ada satu linknya di situ, silakan dikunjungi. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa saling berbagi. Juga ada di Facebook, di Instagram dan di blog. Ya, saya ada blog, tulisan-tulisan saya upload di situ. Mudah-mudahan Bapak Ibu insyaallah kita dibimbing oleh Allah untuk istiqamah mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam dan memperjuangkan Islam sampai akhir hayat kita, sampai mudah-mudahan kita semua dianugerahi Allah husnul khatimah. Pak RT minta kita tutup dengan doa. Bapak Ibu mari kita sama-sama doa. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini, Allah bimbing kita semua, Allah tunjuki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesan kurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.